Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Robiatul Mustasfa dari kelas G, Prodi Ilmu Politik tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kepemimpinan politik dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu definisi dari kepemimpinan itu. Yang dijelaskan bahwa pemimpin merupakan individu yang melakukan proses mempengaruhi kelompok atau organisasinya untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakatinya secara bersama. Sedangkan arti dari kepemimpinan adalah sifat atau cara yang diterapkan individu tersebut yang bertindak sebagai pemimpinnya untuk bisa mempengaruhi anggota kelompoknya dalam mencapai sasaran serta tujuan yang telah disepakatinya secara bersama-sama. Setelah kita memahami dan mengetahui apa itu definisi dari kepemimpinan, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kita tentang tipe kepemimpinan dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Dijelaskan bahwa lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang dalam membuat atau merumuskan undang-undang dasar yang ada pada sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga dapat diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia, lembaga ini dijalankan oleh lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, di mana dari masing-masing lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu tugas serta fungsi dari lembaga-lembaga tersebut, yaitu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, merupakan salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara, yang dimana anggota DPR-nya itu dipilih secara langsung yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan dirinya sebagai anggota pemilu yang terpilih saat pemilihan umum diadakan. Adapun DPR juga memiliki kedudukan di pusat, sedangkan di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi, dan untuk yang berada di tingkat kota atau kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Kemudian ada juga DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, yang merupakan lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD ini berasal dari perwakilan setiap provinsinya yang ada di negara, yang sebelumnya sudah terpilih melalui pemilu. Adapun jumlah dari anggota DPD ini tidak sama untuk setiap provinsinya, namun sudah ditetapkan paling banyak itu sebanyak 4 orang. Sementara untuk masa jabatan DPD ini masih sama dengan masa jabatan DPR, yaitu selama 5 tahun. Dan lembaga terakhir dalam lembaga legislatif yaitu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.
MPR merupakan lembaga legislatif yang merupakan gabungan dari anggota DPRD dan DPR, di mana telah dipilih melalui pemilu. Adapun masa jabatan dari MPR yaitu selama 5 tahun. Oh iya, tahukah kalian bahwa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di negara. Namun, setelah amandemen ini, lembaga tertinggi itu sudah dihapuskan, yang sekarang hanya ada lembaga negara saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, di mana tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga tersebut kan beda-beda. Di mana ada tugas DPR, yaitu memiliki beberapa tugas, yaitu bertugas dalam memegang kekuasaan dalam hal pembentukan UUD. Kemudian bertugas memberikan persetujuan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh presiden. Selanjutnya, DPR bertugas sebagai pemberi persetujuan kepada kepala negara atau presiden untuk menyatakan perang, berdamai, serta persetujuan dalam membuat perjanjian kepada negara lain. Selanjutnya, DPR juga sebagai pertimbangan terhadap pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain. Bertugas membahas amnesti dan merencanakan UU APBN. Kemudian memeriksa keuangan negara dari pihak BPK. DPR juga memilih langsung anggota BPK. Tugas DPR juga memberikan persetujuan kepada presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian komisi yudisial. Setelah kita mengetahui tugas dari DPR, selanjutnya ada tugas dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Di antaranya mengajukan rancangan undang-undang dasar yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah, serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Kemudian dapat memberikan pertimbangan kepada kepala negara, yaitu presiden, terkait RUU APBN. Adapun DPD memeriksa keuangan negara dari pihak BPK. Kemudian memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam memilih BPK. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui tugas dari MPR. Adapun tugas dari MPR sesuai dengan UU Pasal 3 Ayat 1, yaitu mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian MPR bertugas sebagai pelantik presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, MPR juga bertugas dalam hal memberhentikan presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan UUD. Selain memiliki tugas, MPR juga memiliki hak, yaitu mengubah hak Undang-Undang Dasar, serta memiliki hak dalam pengambilan keputusan, berhak memilih dan dipilih, berhak membela diri, memiliki hak imunitas protokoler, serta keuangan dan administrasi.
Nah, itu tadi sedikit tentang gambaran tugas, fungsi, serta contoh dari lembaga legislatif yang kemudian setelah ini kita akan membahas tentang lembaga kepemimpinan politik dalam lembaga eksekutif, di mana pengertian dari lembaga eksekutif ini adalah presiden dan wakil presiden beserta dengan para menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara ini, yang dimana presiden merupakan lembaga negaranya yang memiliki kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Di negara kita, Indonesia, presiden itu memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara. Jadi, di negara kita ini, di Indonesia, presiden itu merangkup dua kedudukan. Yang pertama sebagai kepala pemerintahan dan yang kedua sebagai kepala negara. Kemudian, presiden dan wakilnya ini menduduki masa jabatannya maksimal 5 tahun. Namun, masih dapat mencalonkan dirinya kembali sebagai 2 periode. Contohnya itu ada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga presiden yang sekarang menjabat yaitu Joko Widodo. Adapun contoh serta tugas dari lembaga eksekutif, yaitu presiden yang memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan UUD 1945. Di antaranya, presiden bertugas membuat perjanjian dengan beberapa negara lain dengan syarat adanya persetujuan dari DPR sebelumnya. Kemudian, presiden juga bertugas mengangkat duta dan konsulnya, yang mana duta tersebut merupakan wakil dari sebuah negara yang ditempatkan di negara lain sebagai wakil yang memiliki tugas di kedutaan besar. Sementara konsul merupakan lembaga yang mewakili sebuah negara di kota tertentu dalam pengawasan kedutaan tersebut. Presiden juga bertugas menerima duta dari negara lain untuk menjadi duta di negara kita sendiri. Kemudian presiden juga memberi gelar tanda jasa serta kehormatan kepada warga negaranya atau kepada warga asing yang telah berjasa dalam mengharumkan nama bangsa. Sedikit kita beralih dari lembaga-lembaga tersebut untuk membahas kepemimpinan yang berhubungan dengan demokrasi Indonesia. Bahwa dijelaskan demokrasi itu kan merupakan suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Jadi, bentuk pemerintahan ini, demokrasi itu sangat berperan penting untuk menjalankan suatu kepemimpinan politik di negara ini. Kedaulatan masyarakat merupakan unsur penting dalam proses demokrasi yang sebenarnya. Nah, dengan kata lain, demokrasi ini merupakan suatu bentuk atau mekanisme dari sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya dalam mewujudkan dari rakyat untuk nantinya dijalankan pemerintahan negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi ini adalah adanya trias politika. Apa itu yang dimaksud dengan trias politika? Merupakan yang terbagi dari tiga kekuasaan politik negara, yaitu terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif, di mana diwujudkan dalam 3 jenis lembaga
yang saling lepas atau independen dan sejajar. Nah, dengan kesejajaran independen ini diperlukan agar ketiga lembaga tersebut bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan pada prinsip check and balance. Nah, itulah penjelasan materi tentang kepemimpinan politik dalam lembaga legislatif dan juga eksekutif. Yang mana kita ketahui bahwa 3 lembaga tersebut sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu kepemimpinan politik di negara ini. Sekian tentang penjelasan materi kepemimpinan politik dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.